Episode dimulai dengan Kabir mengikuti Vance. Vance mengatakan senang bertemu denganmu Kabir, dan pergi ke tempatnya. Kabir mencarinya, dia menembak Vance. Vance datang di depan. Vance mengatakan kematian takut padaku. Kabir mengatakan hanya satu peluru yang cukup untuk membunuhmu. Vance mengatakan kalau begitu jangan tembak, karena aku tidak akan mati. Kamu akan terluka bahwa harimau yang terluka lebih berbahaya daripada harimau. Kabir bilang aku bisa menembakmu sekarang. Vance mengatakan permainan baru saja dimulai. Pemain suka bermain, bukan mengakhiri permainan. Kabir memintanya untuk menyerah. Vance memintanya untuk menyerah. Kabir mengatakan badai tidak berlangsung lama. Anda telah membunuh polisi saya yang berdedikasi. Vance mengatakan para martir tidak memiliki harga, bahwa aku yang membayar. Gadis itu menipu saya. Kematian adalah hukuman untuk menipu. Kabir mengatakan kamu akan mati. Vance bilang sangat menarik. Ridima melihat cincin itu dan mengatakan hidup kita akan memiliki awal yang baru hari ini. Dia ingat kata-kata Kabir dan mengatakan tidak ada yang bisa membuat kita pergi. Silakan segera datang. Vance mengatakan bayangkan ini adalah pengadilan dan saya hakim. Anda akan membutuhkan bukti substansial. Apa yang harus Anda tangkap? Tidak ada saksi di kabin mercusuar. Hanya ada gadis itu dan saya. Maaf, tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Biasakan kehilangan Kabir, karena aku harus menang. Kabir memintanya untuk tidak memiliki kebiasaan buruk. Vance mengatakan kamu berpikir dari hati. Aku berpikir dari pikiran. Hati bisa menipu, tapi tidak keberatan. Sahabatku Kabir, aku tidak akan datang ke tanganmu. Kabir mengatakan kita hanya dua. Tidak akan ada saksi. Vance melempar beberapa bom kapsul dan melarikan diri. Kabir mencarinya. Ridima menunggu Kabir. Cincinnya jatuh. Dia khawatir. Vance memukul Kabir. Mereka bertengkar. Kabir melempar pasir ke matanya. Vance mengikat kain ke matanya dan memberi tanda Kabir untuk datang. Mereka berkelahi. Kabir terluka parah. Dia pusing. Ridima menangis memegang cincin itu dan meminta Kabir untuk segera datang. Vance menghilangkan penutup mata. Dia bertanya apakah Anda memiliki seseorang untuk diinformasikan. Selamat tinggal. Dia mengatakan ibu dulu berkata, jangan bermain dengan api. Itu bisa membakar kamu menjadi abu. Dia menyalakan api di sekitar Kabir dan pergi. Ridima menangis dan menunggu Kabir. Kabir datang ke sana dalam kondisi terluka. Dia kaget. Dia berteriak Kabir dan bergegas memeluknya. Vance pulang. Hamba takut menawarkan air kepadanya. Vance menatapnya dan minum air. Seorang wanita turun dan merawat lukanya. Dia bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Dia melihat asistennya. Vance mengatakan ini bukan kesalahannya. Aku pergi sendiri. Dia membantu. Dia mengatakan mungkin luka ini tidak menyakitimu. Aku merasakan sakit ketika kamu terluka. Aku selalu takut bahwa sesuatu mungkin terjadi pada kamu atau keluarga ini. Dia mengatakan ketakutan adalah nama lain dari kelemahan. Siapapun bisa jatuh lemah, tetapi tidak seorang ibu. Ibuku tidak pernah bisa jatuh lemah. Pamannya datang dan mengatakan jika ada yang menyakitimu, maka pria itu akan sekarat. Aku bangga padamu. Sepupu Vance, Aryan, mengatakan, bersorak untuk pahlawan, pengusaha pembunuh. Aku sedang merayakan masalah sepupu besarku dengan Chang. Saya mendapat berita. Seorang polisi wanita menangkapnya. Tidak buruk, memberi hormat kepada kekuatan wanita. Vance mengatakan dia di surga sekarang. Aku menyimpan botol sampahnya. Aku akan merayakannya ketika kau melakukan sesuatu. Dia mengejek Arya. Paman meminta Aryan untuk menghormati kakaknya. Aryan berkata beri aku kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat. Ridima bilang aku sangat senang kamu baik-baik saja sekarang. Kabir mengatakan sangat menyesal. Saya tidak bisa memberitahu Anda bahwa saya bukan seorang guru PT, tetapi seorang agen CBI.
Saya tidak berdaya untuk menyembunyikannya. Dia bilang aku merasa aku mencintai lelaki sederhana. Sekarang aku tahu bahwa kamu adalah seorang prajurit, pahlawan super. Mereka tersenyum. Dia melamarnya. Dia mengatakan saya hanya memiliki dua hal dalam hidup saya. Bangsa saya dan Anda. Saya seorang yatim piatu. Tetapi negara saya memberi saya identitas dan tujuan hidup. Anda memberi saya banyak cinta. Saya pikir hari ini akan menjadi yang paling indah. Tetapi bukan. Vance muncul di antara kebahagiaan kami. Aku kehilangan kesempatan untuk menangkapnya. Aku kehilangan perwira agung departemenku. Dia tidak lagi bersama kami. Itu bukan misi pertama di mana aku gagal. Dia bilang kamu akan menang besok. Aku yakin. Dia menunjukkan padanya cincin dengan foto mereka. Dia mengatakan saya pikir ketika saya pergi pada suatu misi, saya akan meninggalkan ini dengan Anda. Untuk menunjukkan saya selalu bersama Anda, saya akan meminta sesuatu yang besar. Dia mengatakan bertanya dan lihat, aku bisa pergi sejauh mana untuk cintamu. Dia mengatakan itu tidak akan begitu mudah, menyakitkan. Itu akan menjadi pengorbanan besar. Kadang-kadang tugas kita menjadi begitu besar sehingga kita harus memberikan cinta kita. Aku mengejar Vance sejak 2 tahun. Aku harus menangkapnya. Aku sangat membencinya. Kau adalah kelemahanku. Sekarang aku ingin menjadikanmu kekuatanku. Senjata terbesarku. Aku tidak bisa menyerang Vance dari luar. Dia harus dihancurkan dari dalam. Dia harus percaya pada seseorang. Aku butuh seseorang yang bukan dari polisi dan agen rahasia. Saya ingin seseorang yang membantu saya dalam menangkap Vance. Saya hanya bisa mempercayai Anda. Saya pikir untuk menjauhkan Anda dari setiap kesulitan. Saya membuat Anda dalam masalah besar. Tahu mungkin kami akan menang atau semuanya akan berakhir. Dia menangis dan mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu tanyakan padaku. Dia bilang aku harus tahu. Dia bilang aku mencintaimu. Aku siap melakukan apapun untukmu. Dia bilang aku juga mencintaimu. Mereka punya waktu. Ridima bersiap untuk pergi ke Vance. Dia ingat Kabir memberitahunya tentang bisnis dan penyelundupan Vance. Dia mengatakan akan sulit untuk bersama orang seperti itu. Semuanya akan berakhir jika Anda melakukan kesalahan. Dia mengatakan sulit untuk menjauh darimu. Dia bilang kita tidak punya pilihan. Kamu harus pergi berlayar Vance seperti perencana pesta. Ini kesempatan yang tepat untuk menghadapinya. Dia bertanya apakah aku tertangkap. Dia bilang aku berjanji. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kamu jauh lebih berharga bagiku. Lebih dari hidupku. Kabir melihatnya masuk ke dalam kapal. Dia menangis dan menyeka air matanya. Mereka melihat Vance berdiri di atas.